anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa la a'immatil muslimina wa ammatihim. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada nasihat itu kepada Allah dan kitabnya. Nah, untuk pertemuan ini kita lanjutkan wali rasulihi kepada rasulnya. Jadi kepada rasulnya. Kalau kita berarti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dua. Kalau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ketika Rasulullah masih hidup. Nah, kita kan nggak pernah bertemu ya. Nggak pernah melihat wajah Rasulullah seperti apa beliau itu. Tidak pernah melihat bagaimana karakter Rasulullah itu secara langsung ya. Yang kita dapatkan informasi terkait dengan Rasulullah itu adalah melalui nukil, nakal gitu ya, menukil. Mulai dari sirah nabawiyah, kemudian hadis Rasulullah SAW. Yang paling hadis yang paling tegas ya, walaupun singkat tetapi menjelaskan keseluruhannya kepribadian Rasulullah SAW, yakni ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang ya sahabat itu bagaimana karakteristik ya Rasulullah SAW, atau kalau bahasa ini bagaimana akhlak Rasulullah itu. Maka Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah SAW, jadi perilaku, pola pikir, pola sikap ya, kepribadian itu seperti Al-Quran. Jadi Rasulullah itu adalah ejawantah daripada Al-Quran. Jadi kalau ingin melihat bagaimana Rasulullah itu menerapkan Al-Quran di dalam seluruh aspek kehidupan, maka lihatlah Rasulullah itu. Makanya Rasulullah itu multifungsi, multiperan gitu ya. Peran bagaimana ketika sebagai seorang remaja, peran sebagai sebagai kepala keluarga, sebagai panglima perang, sebagai kepala keluarga, kepala negara, terus sebagai kepala gini, sebagai suami terhadap istri, kan juga punya peran yang berbeda gitu ya. Dan itu nanti bisa kita pelajari itu. Bahkan ada bagaimana Rasulullah ketika menjadi panglima perang. Berapa kali peperangan yang beliau ikuti gitu ya. Itu ada uswatul hasanahnya tuh. Jadi ada ulama-ulama ya yang menghimpun gitu. Itu secara spesifik gitu ya. Nah, coba nanti dipelajari ya, ulama-ulama itu sudah ini ya. Ada yang secara keseluruhan juga ada. Ada yang cuma menceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah dari yang sebelum Rasulullah dilahirkan kemudian sampai wafatnya juga ada. Tapi ada spesifiknya. Bagaimana Rasulullah ketika berdagang sebagai pebisnis. Jadi cari hadis-hadisnya ya, riwayat-riwayat tentang bagaimana Rasulullah itu berbisnis. Sebagai kepala negara dalam hal politik, itu juga sudah dikumpulkan. Jadi lengkap gitu ya, Rasulullah itu adalah lengkap. Nah, kemudian kita sebagai kaum muslimin harus taat kepada Rasulullah SAW. Ini ada banyak ayat termasuk hadis ya yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau sebagai uswatul hasanah. Dalam arti apa? Ketaatan kita itu sejajar ya dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Jadi disebutkan secara dengan redaksi yang sama. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiul rasul gitu ya. Kan sama kan? Ati itu kan sama itu, redaksinya sama. Kemudian saya bacakan satu ayat aja ya di dalam Quran surah An-Nisa ayat
Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulah dan rasul, faulaika maka mereka utilah ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang an'amallahu alaihim minan nabiyyina, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, alaihim atas mereka. Nah, mereka ini nanti ya disebutkan minan nabiyyina, dari para nabi. Ini yang Allah memberikan nikmat kenikmatannya atau anugerah kenikmatan kepada mereka, yaitu mereka adalah yang pertama adalah minan nabiyyina, para nabi, wasiddiqina, para siddiqin, wasuhada'i, para suhada, wassolihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan itulah wahasuna itu adalah yang sebaik-baiknya, ulaika mereka itulah, rafiqa teman. Jadi rafiqa itu adalah teman ya. Teman yang apa istilahnya, kalau ada karib, kan dari kata karib kan dari situ juga, teman yang akrab gitu ya. Jadi sebaik-baik teman nanti di surga nanti itu adalah mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita dikumpulkan bersama mereka? Itu tadi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya dia. Cuma dua itu, cuma dua ini ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tapi ini tidak mudah. Enggak mudah gitu ya. Untuk taat secara totalitas ya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Karena kita sebagai muslimin ya, itu kan tidak mudah. Karena yang kita hadapi ini luar biasa. Apalagi tadi saya sampaikan di kelas 10, ada jihad yang paling besar, yang paling berat yang dihadapi oleh manusia akhir zaman itu, sampai akhir zaman itu adalah ketika berhadapan dengan hawa nafsu itu. Karena nafsu itu kan berselisih dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Nafsu ini kan pengen bersenang-senang ya, pengen memanjakan, ingin melakukan keburukan. Apalagi setan kan selalu menghiasi. Kebatilan ini selalu dihiasi oleh setan. Jadi setan itu punya ini ya, memberikan mewarnai ya, atau menghiasi imajinasi kita agar kebatilan dan keburukan itu menjadi yang indah. Saya berikan contoh yang paling mudah ya, yang baru-baru inilah. Bagaimana ya saya konser Coldplay itu ya. Oh ternyata mereka membawa bendera yang warna-warni itu ya. Bendera warna-warni itu ternyata itu simbolnya LGBT. Kalau ada orang bawa semacam pita ya, itu gelang itu ya, yang warna-warni itu simbolnya. Jadi kayak simbolnya itu adalah pelangi. Jadi ada pelangi tadi. Ada hafal lagu pelangi. Pelangi, ada banyak warnanya gitu. Saya nggak bisa nyanyi ya. Saya kan nggak pandai bernyanyi ya. Agak kurang pede kalau saya menyanyi ya. Walaupun suara saya bagus, tapi saya nggak pede ya. Kenapa ya? Ya itu memang yakin ya. Ya saya nggak bohong ya. Jadi suara saya memang bagus ya. Cuma nggak pede aja tuh. Kalau saya pede, mungkin saya dari dulu sudah jadi penyanyi saya. Ya paling tidak kan menyanyi di hadrah gitu ya. Ya Thoibah, gitu kan. Itu cara bagus sekali itu ya. Tapi saya nggak mau. Betul saya nggak pede ya. Saya nggak pede banget itu. Makanya saya nggak mau. Dipaksa-paksa nggak apa. Suara kalian bagus itu loh. Saya nggak mau. Jadi ya, ini setan yang menghiasi itu ya.
dihiasi betul. Saya bayangkan ya, pernikahan sejenis, ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, membangun hubungan yang romantis, yang intim, itu kan kita lihat, gitu ya dia. Cobalah kalau ada lihat laki-laki perempuan, laki-laki sama laki-laki itu ya, bergandengan tangan, romantis itu ya. Coba ya, Anda lihat gimana, jijik nggak kira-kira? Saya jijik banget itu, saya mau itu kan. Ya gimana itu? Tapi itulah ya, bagi mereka yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, oleh setan, oleh kemaksiatan yang sudah dihiasi sedemikian rupa, pernikahan sejenis itu dianggap sesuatu yang biasa, sesuatu yang indah gitu loh. Apalagi misalnya kalau ini nggak jauh beda dengan hubungan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan itu. Kan kalau laki-laki dengan perempuan itu kan melakukan hubungan itu ya, itu kan seperti dunia itu kan milik kita berdua gitu. Ya enggak peduli orang di luar itu enggak peduli. Jadi yang lain itu ngontrak aja lah gitu kan. Kami pun sata bahasa apa tuh ya? Karena yang menghiasi adalah setan ya, termasuk hawa nafsu juga mengompori itu ya. Jadi kita didorong oleh nafsu, kemudian setan menghiasi. Nah itu ya, jadi ada kewajiban ya bagi kaum muslimin, tidak hanya taat kepada Allah, tapi juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, ini saya ambil inti-intinya dia. Kalau ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan di akhirat, maka ikutilah Rasulullah. Itu ya. Tidak mau menggunakan Rasulullah itu sebagai panduan ya bagaimana melaksanakan Al-Quran itu. Pokoknya kalau dia memahami Al-Quran itu ya sesuai dengan pikirannya sendiri. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan ya. Rasulullah menjelaskan bagaimana tafsir Al-Quran itu. Bagaimana memahami Al-Quran itu sehingga Al-Quran itu bisa menjadi sebuah landasan hukum untuk sebuah perkara itu. Makanya muncul namanya ada usul fikih, itu Rasulullah yang mengajarkan. Ya usul fikih itu kerangka ya metodologi bagaimana memutuskannya atau menetapkan sebuah hukum terhadap satu permasalahan itu. Itu Rasulullah yang mengajarkan. Nggak bisa pakai utak sendiri, itu nggak bisa ya, nggak boleh. Kalau ada yang kemudian mengabaikan Rasulullah itu sebagai petunjuk dalam memahami Al-Quran, itu namanya aliran ingkar sunnah dan itu sesat menyesatkan. Saya pernah ya dapat itu, saya salah itu ya, dapat itu satu buku gitu ya, tipis itu ya, itu saya lihat penjelasan tafsir Al-Quran itu ya. Ya hanya Al-Quran saja yang ditampilkan itu, kemudian ditafsirkan sendiri. Nggak ada penjelasan dari Rasulullah, kemudian asar itu kan para sahabat itu, tapi dan sebagainya itu. Nah kalau Anda ingin mengetahui ya bagaimana tafsir Al-Quran ya, tafsir bil maksur namanya, ada tafsir Al-Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan bagaimana para sahabat itu, coba itu yang paling yang itu seperti yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, coba nanti kalian perlu juga punya ya. Saya juga mengimpikan ya supaya saya punya buku seperti itu. Punya kitab ya tafsir Imam Ibnu Katsir. Minimal itu aja. Kalau nanti saya ada kelebihan uang, saya juga mau beli tafsir Jalalain. Sudah cukup itu ya. Kali itu sudah berapa jilid itu ya? Nah, minimal itu ya. Kalau ingin mendalami lagi ya tafsir atau Bari, ada tafsir fi Jalil Quran di bawah naungan Al-Quran. Ada tafsir Ar-Razi, ada tafsir banyak ya tafsir. Silakan. Kalau yang kontemporer itu ada tafsir Al-Misbah. Itu yang ditulis oleh Quraish Shihab ya. Walaupun nanti ada beberapa yang kontroversial itu ya. Terkait dengan jilbab itu bukan kewajiban. Itu adalah produk Arab itu ya. Itu ada juga seperti itu. Itu yang kontroversial dari beliau ya. Kemudian yang kedua itu masalah membolehkan untuk mengucapkan selamat Natal gitu ya. Nah, itu yang kontroversial yang menimbulkan pro dan kontra atau protes dari para ulama itu ya. Nah, itu ya. Jadi kepada
agama itu nasihat itu adalah kepada para rasul, dalam arti kita harus mentaati. Nah kemudian wala a'immatul muslimina, ini kepada pemimpin kaum muslimin. Ini kemarin, yang pertemuan kemarin itu sudah saya jelaskan ya. Intinya adalah kita sebagai kaum muslimin itu memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ya, dari yang terjadi di tengah masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu, kemudian sekelompok masyarakat sampai kepada negara itu. Nah negara ini kan dalam arti pemimpin ya. Nah pemimpin ini mulai dari tingkat RT, RW, desa, kepala desa, Pak Camat sampai kepada presiden. Dan setiap kaum muslimin itu diwajibkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kan nggak mudah kan? Nggak sederhana loh. Karena butuh ilmu yang luar, butuh ilmu, pengetahuan, sekaligus membutuhkan mental yang kuat, yang siap untuk menghadapi risikonya. Kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu bukan sepi dari risiko. Ada risikonya itu ya. Intinya begitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bukan amar ma'ruf saja itu ya. Nahi munkarnya juga harus itu loh. Makanya ketika ada kemungkaran, Rasul itu memberikan tuntunan begini. Ketika kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Tangan yang harus merubah, kan? Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan tangan dan lisan, maka dengan berpaling dari hati. Hatinya harus berpaling, membenci kemungkaran tersebut, meninggalkan kemungkaran dengan perasaan benci gitu loh. Bukan senang itu kan, wah luar biasa saya memberikan dukungan gitu kan. Apa yang mau didukung kemungkaran itu kan itu ya. Nah kalau kita tidak mampu dengan hati ya, dengan berpaling dan meninggalkan kemungkaran, berarti Anda sudah menjadi bagian daripada kemungkaran. Padahal kalau mengingkari dari hati itu adalah selama-lamanya daripada iman gitu loh. Hanya mengingkari kan, membenci daripada kemungkaran itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah sebagai selama-lamanya keimanan. Bagaimana kalau orang yang sudah terlibat itu, orang yang sudah membenarkan, mencintai kemungkaran itu, berarti sudah ikut kan, menjadi bagian daripada kemungkaran. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ya, keimanan secara step by step gitu ya. Karena tidak mudah ya untuk memiliki keimanan yang sudah pada puncaknya gitu ya. Berani untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau dakwah itu bukan sekedar amar ma'ruf gitu ya, tapi ada nahi munkarnya. Dulu saya pernah diskusi gitu ya. Kita nggak perlu kita nggak perlu nahi munkar. Cukup dengan amar ma'ruf gitu loh. Saya bilang nggak bisa seperti itu gitu loh. Dan mengibaratkan kalau dakwah itu seperti memberikan lilin gitu ya. Cahaya di lilin itu ya. Ya, tidak bisa seperti itu. Kalau amar ma'ruf, pada perintahnya adalah amar ma'ruf nahi munkar gitu loh. Apalagi ada ancaman kalau misalnya amar ma'ruf nahi munkar ya, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan gitu ya. Itu berarti sama dengan Anda memberikan karpet merah untuk menurunkan azab kepada seluruh yang tinggal di situ gitu loh. Yang tidak hanya menimpa kepada kaum zalim, tapi juga kepada orang yang menempati sebuah wilayah atau sebuah daerah itu. Satu Bojonegoro kalau nggak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya, maka ya seluruhnya nanti warga Bojonegoro yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu nanti. Maka nggak boleh diam gitu loh. Saya yang mabuk gitu ya. Saya yang judi, kok kalian resek kali gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Iya, kalau yang mabuk, kalau yang resek kata aja Zainuddin Amsal gitu ya. Kalau yang mabuk, kalau yang judi, kalau yang berbuat maksiat,
Tapi azab Allah itu ya kena semua gitu loh, nggak peduli gitu. Nah itu makanya perlu ya untuk memberikan nasihat pada seseorang yang kita berikan amanah itu. Termasuk dalam lingkup seperti ini kan pasti kan ada pemimpin itu. Kalau saya kan dengan kepala sekolah, dengan Pak Jar, dengan Pak Sol gitu ya. Ya, kalau misalnya dia melakukan kesalahan ya harus kita tegur gitu ya, berikan nasihat, koreksi gitu ya, evaluasi. Nah besok saya kan ikut rapat juga. Sebenarnya saya besok kan nggak ada jam, tapi saya akan datang gitu ya, untuk memberikan koreksi gitu ya, evaluasi. Jadi saya akan keluarkan semua itu. Ya yang senang nggak senang itu pokoknya saya keluarkan semua ya, mau positif mau negatif saya keluarkan semua. Karena itu kewajiban ya, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah kemudian sesama muslim ya, ini kalau sesama muslim begini ya, sesama muslim wa ammatihim. Jadi sesama muslim itu ayat yang sering saya bacakan adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu. Jadi kalau kita ingin tidak rugi di dunia dan di akhirat ya, menjadi manusia yang rugi itu tidak hanya beriman dan beramal saleh, tapi juga harus melakukan saling memberikan nasihat, menasihati di antara kaum muslimin. Bahkan ya ada makalah para ulama, para salafus soleh itu memberikan perhatian yang luar biasa ya dalam hal memberikan nasihat terhadap kaum muslimin itu. Itu sangat diperhatikan ya oleh para salafus soleh. Para sahabat itu juga sama ya. Ada pernyataan begini dari Ibnu Ulayyah. Itu beliau menceritakan tentang perkataan Abu Bakar Al-Muzani. Nah, Abu Bakar Al-Muzani itu beliau memberikan satu penilaian terhadap Abu Bakar As-Siddiq itu. Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi sahabat yang paling hebat ya. Artinya sahabat yang paling unggul dibandingkan para sahabat yang lain itu ya. Itu bukan karena Abu Bakar itu banyak berpuasa dan banyak sholat. Jadi Abu Bakar itu mengungguli seluruh sahabat yang lain itu bukan karena banyak puasa dan banyak sholat. Ini jangan ini, kalau gitu saya nyantai saja, enggak gitu ya. Jadi, tetapi yang membuat ya Abu Bakar itu unggul, itu karena apa? Yang tertanam di dalam dada Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang tertanam di dalam dada Abu Bakar As-Siddiq? Apa? Halo, kelas MTS, apa yang tertanam di dalam dada Abu Bakar As-Siddiq? Yang tertanam di dalam dada. Ini kan dalam dada maksudnya kan hati ya. Ada yang tahu? MTS? Pernah mendengar? Apa MTS? Gimana? Apa? Abu Bakar ini punya kelebihan dibandingkan ya para sahabat lainnya. Bukan karena puasa, bukan karena sholatnya. Tapi sesuatu yang tertanam di dalam dadanya. Apa itu? Halo? Iya, Mbak? Apa? Ini dulu pernah saya sampaikan, masa lupa kan? Sesuatu yang tertanam dalam dada itu biasanya kan keyakinan. Keyakinan ya. Ingat loh, Abu Bakar itu predikannya adalah sebagai As-Siddiq. Jadi yang selalu membenarkan Rasulullah SAW dalam kondisi apapun. Dalam keyakinannya, beliau tidak pernah ragu. Tidak pernah ragu sedikit pun. Tidak pernah tergoyahkan keyakinannya.
akan kebenaran Rasulullah SAW dalam segala hal. Segala hal. Bahkan ada peristiwa yang paling besar yaitu Isra Mi'raj itu. Itu seluruh sahabat itu ya, itu terguncang. Karena nggak masuk akal. Bagaimana satu malam Rasulullah itu bisa Isra wal Mi'raj itu ya. Perjalanan dari kota Mekah, kemudian dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Itu ditempuh dengan apa gitu loh. Nah, kendaraan paling cepat itu adalah kuda. Kuda itu berapa bulan itu ya untuk sampai ke Masjidil Aqsa itu. Apalagi Mi'raj itu kan dari Masjidil Aqsa kemudian Mi'raj sampai ke langit 7 itu ya. Bahkan melebihi ya langit ke-7 itu, ke Baitul Ma'mur gitu kan. Itu hanya ditempuh dalam satu malam loh. Itu kan gak masuk akal gitu loh. Itu semua orang-orang yang nggak percaya dengan orang yang tidak beriman itu ya, itu tertawa semuanya itu. Bahkan ini menjadi dalil ya, menjadi argumentasi bagi siapa Abu Lahab atau Abu Jahal itu ya, untuk membuli gitu ya. Gimana ini Nabi Muhammad sudah gila nih, Nabi Muhammad sudah gila gitu. Kan itu ya. Karena apa? Isra Mi'rajnya itu nggak mungkin itu loh, beliau mampu melakukan ya perjalanan ya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa kemudian naik itu kan ke langit 7 hanya ditempuh satu malam. Itu Nabi yang sudah gila gitu ada ya. Itu ada yang dijem gitu, ada yang masa ya gitu kan. Nah, satu ini yang terakhir adalah bantai yang terakhir ini adalah Abu Bakar Siddiq gitu. Itu kalau Abu Bakar membenarkan perkataan Abu Jahal, udah selesai itu. Selesai gitu kan. Banyak nanti orang yang murtad kembali gitu loh. Banyak orang yang nanti akan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Apa kata Abu Bakar? Alah, kalau cerita ini mau lebih dari itu saya percaya kok. Kata Abu Bakar, saya kira kan? Kalau ada lebih cerita daripada Isra dan Mi'raj ini yang di luar nalar manusia, saya percaya kok. Saya percaya gitu loh. Makanya sahabat itu kan ketika di riwayat lain itu ya, wah Rasulullah masuk jurang pun saya ikut juga gitu. Itu begitu taatnya ya mereka kepada Rasulullah SAW itu. Masuk jurang itu kan. Nah kita ini mau apa enggak kan? Enggak kan juga gitu. Jadi begitu ya, Abu Bakar itu punya keyakinan yang kuat yang tidak pernah ada keraguan sedikit pun ya kepada kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah tapi menurut Abu Bakar Al-Muzani, Abu Bakar itu melebihi punya tidak hanya itu ya, tapi dia punya kecintaan kepada Allah yang luar biasa gitu ya. Bahkan kemudian dia mengorbankan apapun ya demi Rasulullah itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia cinta. Kita punya perasaan cinta. Ini yang perlu kita bangun ya supaya kita mendapatkan satu tempat yang tertinggi itu. Nah kemudian selanjutnya adalah memberikan nasihat kepada makhluknya. Ini penting ya. Supaya nanti Anda bisa menempati ya. Nanti bersama para sahabat, bersama para nabi, bersama para siddiqin, para sholihin, para syuhada, maka berikanlah nasihat kepada siapapun gitu loh. Ini penting ya. Maka kita harus dari sekarang ya harus menjadi seorang penasihat itu ya. Bukan penasihat presiden enggak ya, penasihat kepada kaum muslimin. Semampu kalian gitu loh. Balighu anni walau ayah. Kemarin saya di Facebook saya diserang tuh ya. Kamu bisa baca kitab kuning enggak gitu loh. Karena saya sudah terkenal gitu ya. Kamu bisa baca kitab kuning atau hanya buku terjemah gitu ya. Terus saya tanya, saya jawab gini. Orang yang bisa baca kitab kuning itu tidak menjamin pemahaman agama itu benar. Banyak orang kan yang kemarin itu yang mendukung Kausar Golkar itu kan yang banyak orang yang bisa baca kitab kuning gitu. Tapi saya nggak sebutkan organisasinya loh ya. Itu bahasa kitab kuning luar biasa itu, hafal Quran dan sebagainya itu. Siapa mendukung Kausar ini gitu loh. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik gitu ya. Nah kemudian Fudail bin Iyad, seseorang tidak mendapatkan status yang tinggi di antara kami dikarenakan sering sholat atau maupun puasa sunnah. Melainkan karena apa? Dia memiliki kemuliaan jiwa, bersih hatinya, dan ketulusan dalam memberikan nasihat. Perhatikan dia, memiliki hati yang jernih dan ketulusan di dalam memberikan
nasihat. Kalau ada ingin mendapatkan status yang tinggi ya di dalam Islam. Kemudian Ibnu Mubarak, ya saya tahu ya, amalan apakah yang paling utama ialah nasihat karena Allah. Ya, saya sudah tahu. Dari kira-kira saya sudah tahu ya. Ya, santai aja dulu. Jadi kalau ingin mendapatkan amalan yang paling utama itu adalah nasihat karena Allah. Makanya saya sebenarnya udah mulai ada ini ya. Kemarin saya evaluasi di YouTube saya itu ya. Kok lama-lama tidak berkembang, subscribe saya nggak berkembang gitu ya. Kemudian yang viewsnya kok malah berkurang gitu ya. Saya sudah ada mulai ini ya. Tapi saya pikir ini apa namanya, ya seperti ini lah ya, saya membaca gitu, kemudian saya menyampaikan itu yang kemudian mencambuk saya untuk ini ya, bersemangat itu ya. Oh ya setelah ini nanti saya jam 4 nanti sore saya harus mengisi nanti on air di radio. Tidak ada ini nanti akan saya rekam, nanti saya upload lagi di YouTube itu. Ini yang memberikan saya semangat itu ya. Dan begini ya, kalau ada yang mendapatkan yang tempat yang tertinggi itu ya di dalam Islam itu, bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, tetapi yang satu ini ya, coba untuk menempatkannya sebagai orang yang mampu memberikan nasihat kepada yang lain itu. Yang terakhir, ini dari Ibnu Abbas, yang terakhir, ini terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa. Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa, kepada pemimpin, Ibnu Abbas menjawab, engkau harus melakukan walaupun dengan harus 4 mata. Engkau harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada sang pemimpin walaupun dilakukan secara 4 mata. Kalau itu yang mampu dilakukan. Kalau tidak mampu, secara umum dengan demo, ya demonstrasi, atau menyampaikan di hadapan anggota DPR, DPRD. Nah, kalau berani silakan ya. Makanya harus paham politik, paham sosial, paham ekonomi, ya seperti itu. Nah, ini ya mungkin ya terkait dengan nasihat. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan.